masih bersama kami? Kami pilih kembali Bumdesma Sudah Bandar bisa lah, Khalifah. ajar segala ya. Bumdesma Ya, Bandar Nek. Khalifah Jaya, apakah masih bersama kami? Screenshot. Baik, kami lanjutkan kembali untuk Bumdesma Kuamang Mandiri Bungo. Silakan Bapak. Langsung saja Bu ya, perkenalkan nama saya Herwani, Direktur Bumdes Perintis Rindang Jaya. Di sini kami ingin menanyakan dalam sistem pembukuan Bumdes, ya itu tentang akumulasi penyusutan inventaris kantor atau perlengkapan kantor. Nah, kalau kita pelajari dengan sistem akuntansi yang terbaru, bahwasanya setiap akumulasi penyusutan inventaris kantor itu masuk di laporan rugi laba. Artinya secara tidak langsung akumulasi penyusutan inventaris kantor itu akan mengurangi labanya Bumdes. Sedangkan uh, sedangkan inventaris kantor tersebut sudah dibebankan atau sudah dimasukkan dalam laporan belanja tahun sebelumnya. Nah, itu Bu, yang ingin kami pertanyakan. Uh, Akumulasi tersebut uh, dia mengurangi laba tahun berjalan dan dia sudah dibebankan atau sudah dibelanjakan di tahun lalunya. Sedangkan dalam sistem akuntansi sebelumnya itu dia hanya masuk di dalam laporan neraca. Bagaimana kami menyikapi ini, Bu? Dan uang tersebut nanti masuknya kemana? Kalau kita laporankan di laporan rugi laba, karena dia mengurangi laba yang didapat oleh Bumdes. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Dari kita penanya kedua dari Bumdesma Kuamang Mandiri, mungkin bisa dibuka ininya, mute-nya, silakan. Terima kasih, Bu. Suaranya jelas, Bu. Iya, jelas Bapak, silakan. Yang ini, Bu, baru yang ingin saya tanyakan. Kebetulan ini kami TPP Provinsi bersama Bumdes Makom Mandiri, Zoom meeting bersama Kabupaten Bungo, Kecamatan Provinsi. Yang pertanyaan saya cuma satu, Bu. Dengan pemeringkatan ini, kami harapkan itu ada satu aplikasi ataupun satu format laporan yang kesatuan terkait BUMDes atau BUMDesmas. Kalau boleh dicontohkan seperti Sisko UDes di desa. Nah, jadi tidak banyak versi ataupun pihak ketiga yang membantu laporan BUMDes yang belum tentu sesuai dengan Permendes ataupun regulasi lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Satu penanya lagi dari Bumdes Sasuai Kabupaten 50 Kota. Silakan. Apakah ada dari Bumdes Sasuai? Alun Sasuai lah ya. Jika tidak, kami lewati dari Bumnak Mekar Harum Nagur Usang. Silakan.
Silakan Bapak. Boleh diulangi, Bu? Oh, dari Sasoy sudah ada. Baik, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Kami dari Bumnas Sesuai mendapatkan validasi data yaitu tentang kontribusi PADES tahun 2025 dan laba bersih 2025. Kami itu mendapatkan panduan untuk mengikuti PADES 2025 yaitu isinya laba usaha tahun 2024 karena di sektor di tahun 2025. Maksudnya bagaimana itu sebenarnya ya Bu tentang PADES itu Bu? Yang kami isikan itu PADES 2025 itu laba usaha di tahun 2024 Bu. Yang laba bersih di 2025 itu laba untuk tahun 2025. Jadi memang berbeda Bu itu Bu. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kami tutup 3 penanya dulu untuk dapat Bapak Azhar atau Bapak Galumbang menjawabnya. Silakan Bapak Azhar atau Bapak Galumbang. Asli biasa dari laba. Oh ya. Baik. Oh, yang pertama terkait pertanyaan dari Perintis Rindang Jaya. Jadi konsep dari akumulasi penyusutan itu dilakukan sebetulnya adalah untuk mempersiapkan alat untuk menggantikan alat ini ketika nilai teknisnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi pada suatu saat. Jadi itu konsep awalnya. Inventaris atau peralatan ini punya 2 nilai teknis, ada nilai teknisnya dan ada nilai ekonomisnya. Nah, ketika nanti kita prediksi misalnya nilainya akan menyusut, anggaplah misalnya amortisasi 10 tahun, berarti kita akan membagi harganya ke dalam 10 tahun dan dibagi, bisa yang membagi rata ataupun tidak rata tergantung metode yang dipakai di sana. Nah, berarti dalam laporan keuangan itu menjadi laba rugi karena biaya atau cost. Itu menjadi biaya. Kenapa ini? Ini hidup kok videonya. Nah, di dalam pencatatan terlalu asetnya yang dikumpulkan tadi kan menjadi aset, yaitu diamortisasi aset. Nah, nanti bisa dicek di panduan penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Nilai-nilai ini ditaruh atau dibuat di mana dalam sisi kirinya dan sisi kanannya. Kemudian berkaitan dengan format atau tindak lanjut dari format yang sudah disusun, bahwa laporan keuangan BUMDesa sudah dibuat panduannya menurut Kepmendes 136 tahun 2022. Namun terdapat kendala ketika sistem yang digunakan untuk membantu BUMDes untuk melaksanakan pelaporan itu bermacam-macam. Nah, sebetulnya di dalam surat edaran yang terdahulu sudah dibuat rekomendasi bahwa ada aplikasi yang dari edaran yang memberikan rekomendasi untuk menggunakan aplikasi yang berbasis website yang disusun oleh BPKP
dan satu lagi berbasis pada aplikasi stamp yang berbasis Excel. Nah, keduanya ini dapat digunakan karena dua-duanya sudah berbasis pada Kepmen 136 tahun 2022. Saya belum tahu secara sepenuhnya tentang akun yang digunakan di SIA BUMDes atau apa namanya yang dari BPKP, namun Forsa ya, di Forsa dulu masih ada kendala untuk digunakan oleh BUMDesma LKD karena ada prinsip di sana yang tidak umum seperti BUMDesa, termasuk tentang NPL ini, sehingga nanti disesuaikan. Dan sebenarnya sesuai dengan Kepmen 136, yang diperlukan adalah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan. Nah, berkaitan dengan metode ataupun aplikasi apa yang membantu untuk penyusunannya, itu ya diberikan kebebasan bagi BUMDes dan BUMDesma. Yang menjadi tolak ukur kita adalah hasil akhirnya, apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan BUMDesa yang kita sudah susun. Kemudian untuk laba usaha bagi BUMDesa yang memang belum memiliki laba pada tahun-tahun tertentu, baik 2024 maupun 2025, itu diisi 0 ketika tidak memiliki laba, atau mengisi minus jika rugi, dan dilanjutkan dengan membuat bukti dokumen pendukung yang bisa menggambarkan atau yang membuktikan bahwa nilai tersebut adalah 0 atau minus. Bukti yang pertama menjadi prioritas kita adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, karena di sana sudah tercantum pendapatan dikurang biaya menjadi laba. Nah, untuk BUMDes atau BUMDesma yang sebelumnya baru menyampaikan laporan keuangan lain atau bentuk neraca saldo dan sebagainya, sekalian aja dalam proses validasi ini langsung dimasukkan laporan keuangan yang sudah tersusun. Dan jika pun sebelumnya laporan keuangan belum diterima pertanggungjawabannya oleh MUSDes atau MAD pada waktu penginputan di bulan Maret April yang lalu, maka dapat mohon digantikan dengan dokumen yang terbaru, yaitu laporan keuangan yang sudah ada berita acara tentang pertanggungjawaban yang diterima. Kemudian untuk laba yang bagi hasil yang lebih besar dari laba, memang itu terjadi bagi BUMDesa yang mengalami kerugian. Nah, itu yang peringkat tertinggi, paling banyak yang terjaring 7.000-an, 7.200-an, 290-an. Itu untuk kondisi bagi hasil yang nilainya 0 di tahun 2025, paling banyak itu.